Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar malam hari ini, Bu Titian? Alhamdulillah sehat Pak, Sehat. sehat. Artinya kalau sehat itu udah makan, udah sholat, lega ya. Udah sehat, iya udah makan Pak. Kalau itu paling yang kurang sehat nih apa batin ya Pak? Enggak. Karena banyak pikir. Sehat semua kok Pak, Baik, sehat. baik. Sehat. Mhm. Jadi Jadi sebelum kita mulai coaching ini, saya mau tahu dulu perasaan Bu Titian sebelum coaching ini gimana gitu? Apa tegang mempersiapkan dialog atau permasalahan yang akan Bu Titian utarakan kepada saya gitu? tegang ada sih Pak, karena itu ya, tegang ada. Tegang aja deh Pak, takut gitu Pak. Enggak takut apa. Gimana ngomong itu Pak? Nervous, tapi nervous ini biasanya sebentar kok Pak. Nanti Nervous ya. Setelah di coaching mungkin berubah nanti ya. iya berubah. Apalagi yang coaching Pak Nas. Saya hargai kejujuran nih Bu. Jadi kita harapkan melalui sesi ini kita cari solusi bersama atas masalah atau dilema yang dihadapi Bu Titian nantinya. Iya Pak, iya Pak. Baik, kita mulai Bu ya percakapannya Bu ya. Boleh Pak, iya Pak. Tanya jawabnya. Eh, Tujuan apa yang Ibu ingin capai dari sesi coaching kita sekarang? Kalau saya boleh tahu gitu. Pertama saya mau bertukar pikiran sama Bapak ya Pak ya, karena Ya. dengan adanya permasalahan ini ya Pak ya, maksud bukan bertukar pikiran sih, mau curhat gitu Pak, tentang permasalahan yang dihadapi di sekolah. Bahasa halusnya curhat gitu ya Bu ya. Curhat gitu ya Pak, jadi mau curhat. Kalau curhat itu banyak 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 sekali artinya definisi curhat itu ya. Iya Pak, Saya kepengen Ibu menceritakan lebih detail gitu eh, permasalahan Ibu yang Ibu hadapi mhm. Jadi agar-agar tujuan yang kita inginkan tercapai gitu. ya ya Pak, jadi saya itu punya permasalahan dengan diferensiasi produk Pak ya, ketika Iya, penerapan pembelajaran diferensiasi. Jadi, eee, ketika mensiasati, penerapan diferensiasi produk itu, Pak. Jadi itu yang membuat saya bukan gundah sih, bingung kadang kan ya gimana gitu, Pak, tentang pembelajaran diferensiasi produk ya, Pak, ya, Pak, ya? iya, iya. Itu, Pak. Jadi artinya Ibu itu ada masalah di diferensiasi produk gitu ya. Iya. Artinya begini, Ibu itu sebelumnya saya mau tanya Ibu ngajar pelajaran apa Bu di kelas gitu? Saya ngajar bahasa Inggris, Pak, Ngajar kelas bahasa Inggris. 12 kebetulan kelas 3 Pak, ya. Sastra Inggris, Pak, sastra Inggris. Sastra Lebih tepat Inggris. iya, sastra Inggris. Jadi artinya dari coaching kita ini tujuan akhir yang Ibu harapkan dari coaching kita ini apa? Supaya Ada apa? Biar diferensiasi produk itu kenapa gitu Bu? Yang saya harapkan penguatan ya, Pak, ya, dari Bapak gitu. Apakah yang saya kerjakan ini udah benar dan juga kalau misalnya nanti Bapak mau memberikan masukan gitu, itu sangat saya butuhkan gitu, Pak, itu. Jadi menemukan penguatan dari yang saya lakukan dan jalan keluar gitu, Pak. Kita nggak mencari apa ya? Kita di sini cari solusi bersama gitu Bu ya. Iya, Artinya Ibu yang mengalami kejadian ini di kelas ya, benar iya, Bu Pak. ya? Iya, Pak. Artinya saya akan mencoba menggali apa yang ada di kelas Ibu. Artinya Ibu sampaikan bahasa kita itu permasalahan yang detail Oh, iya, permasalahan. yang dihadapi Ibu di kelas itu. Biar Oh, biar kita tahu ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari coaching ini jelas gitu Bu. oh, jadi Apakah eh, anak itu ada perubahan atau tidak atau sesuai ekspektasi Ibu di kelas gitu. rincian kejadiannya ya, Pak, ya? Iya. Permasalahannya ya, Pak?
Kak, rincian permasalahannya nih Pak, ketika iya Pak ya, saya rincikan Iya, permasalahannya ya Pak. iya. Jadi Nggak, maksud saya ketika gini Bu, itu ah, nanti kita identifikasi Bu ya, oh iya iya iya. permasalahannya. Saya itu kepengennya bahasa kita itu indikatornya, indikator Ibu melaksanakan coaching dengan saya ini apa gitu Bu, ukuran keberhasilannya. Oh, ukuran keberhasilannya apa ya Pak? Saya bisa menemukan ya, mengidentifikasi gitu ya. Sini kayak saya kasih gambaran gitu ya, umpama kita Hmm, ngajar anak tuh, anak itu pintar, ukuran keberhasilan anak itu kalau pintar itu biasanya secara akademis dapat 100 gitu Bu ya, iya Pak, iya iya. gitu ya. Nah artinya Iya Pak. seperti sesi kita ini, coaching kita ini, Ibu menghadapi permasalahan anak ketika berdiferensiasi, dia fokus hanya kepada produk. Hmm, Benar Bu ya? ya ya ya. Saya pengen Ibu ceritakan kemari, Ibu kepengennya anak itu gimana gitu. Oh oh, jadi saya pengen anak itu tidak melulu dengan satu produk gitu Pak. Jadi anak tidak dengan melulu satu produk, anak itu Ya, berganti produk itu terus gitu Pak. Dengan produk yang sama di setiap project gitu, project tugas. oke oke. Artinya ukuran keberhasilan Bu Titian ketika mengadakan pembelajaran berdiferensi, anak itu tidak hanya membuat satu produk ya, benar ya? Iya, iya, iya Pak. Kalau boleh tahu apa saja produk yang Ibu dapatkan atau Ibu terima dari anak-anak di kelas Kalau Ibu? kalau sekarang itu Pak banyaknya voice note Pak ya. Oh, Banyaknya voice melalui note suara gitu ya? ya, eee, banyak voice note, video, dan video. Videonya sedikit sih, paling banyak voice note, Pak. Karena kan rendah resiko ya, Pak, nggak kelihatan muka gitu, jadi mereka Benar-benar. dengerin suara aja gitu. Berarti Ibu ini kita harus cari apa atau identifikasi dulu permasalahan apa yang membuat membuat anak itu hanya fokus kepada satu produk ya. Iya, Pak. Karena yang merasakan ini Ibu kan di kelas ya, kan Bu? Iya, Pak, iya, Pak. Jadi artinya bisa Ibu ceritakan aktivitas anak di kelas itu sampai dia cuma membuat hanya satu produk saja di kelas itu setelah Ibu memberikan tugas. Saya yakin Ibu membebaskan ya memilih tugasnya kepada anak itu, Iya, Pak. produknya gitu. Iya, Pak. Saya membebaskan, saya beli pilihan, tapi yang dipilih tetap voice note gitu, Pak. Sebagian besar dari mereka voice note. Jadi Bisa Ibu ceritakan eh, sebabnya anak-anak itu memilih voice note saja gitu, nggak ada yang lain gitu. karena voice note itu kan rendah resiko ya, Pak, ya. Karena teksnya nggak kelihatan, terus mereka juga mukanya kan nggak kelihatan ekspresi apa segala macam ya, Pak. Mereka cuman, suara aja. Tapi untuk keterampilan sih saya udah bisa menilai sebenarnya, cuman, anak-anak produk itu melulu. Saya juga Iya, kadang iya, kan iya. mengklasifikasikan anak-anak tuh saya bukan tidak memakai sih, Pak. Diagnostik awal itu kadang kan saya lihat anak-anak suka menyontek temennya. Jadi kadang kan yang benar-benar audio tuh nggak benar-benar audio gitu, Pak. Jadi makanya saya di awal pembelajaran kalau sudah masuk materi baru, saya suka, diagnostik awal, Pak. Misalnya kayak sekarang tuh, materinya noun modifier, kata benda dengan keterangannya. Jadi saya, buat kuisis anak-anak untuk mengklasifikasi ini kata benda, mana kata sifat, mana kata kerja gitu, Pak, mana verb kayak gitu, Pak. Jadi berdasarkan itu saya mengklasifikasi anak tapi nanti kalau dalam kelompoknya mereka tetap heterogen ya, Pak, ya. Iya, iya. Mereka berkelompok, sesuai dengan maunya, mana nyamannya mereka gitu, Pak. Nggak saya paksa gitu, enggak. Baik, baik. Jadi bagaimana Bu Titian menghadapi situasi tersebut ketika anak anak tersebut melulu Itu membuat terus. produknya selalu voice note gitu ya? Saya tetap terima, Pak. Saya kasih Iya. ya tetap, eee, cuma ya itu saya tuh
kadang kan berpikir gimana sih caranya biar anak nih, mau beralih ke ke esai gitu ya, saya juga tawarkan mereka untuk cerita narasi gitu ya, Pak, ya. Membuat komik gitu ya, Pak, ya. Atau buat video, video tuh sebenarnya masih masih jarang gitu, Pak. Mereka banyaknya voice note. Jadi ya itu, Pak, jadi saya tetap tetap saya itu cuman berpikir gimana sih caranya nih untuk menstimulus mereka agar mereka pindah gitu, nggak itu-itu aja gitu. Baik, baik. Kita akan cari solusi bersama biar Ya, biar biar hambatan ini terselesaikan. Jadi anak-anak tersebut tidak meluluh buat produk melalui Poison gitu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan selain Ibu terima saja? Boleh Ibu ceritakan kepada saya, Bu? mmm, nggak ada sih, Pak, paling ya kayak gitu, Pak, menerima saja karena kita kan juga nggak boleh apa tuh, Pak, anak juga dengan kodrat alamnya gitu, Pak. Jadi ya tetap saya terima dulu, tapi saya mau mencari itu jalan gimana sih mereka biar mereka termotivasi untuk mengerjakan projeknya nggak itu-itu aja gitu. Oke, oke. Sekarang mari kita rancang rencana aksi, Bu, ya. Ya, Pak, Rencana ya. apa yang akan Bu Titian lakukan untuk mencapai tujuan Ibu di kelas tersebut agar anak tersebut tidak meluluh melakukan atau mengerjakan tugas selalu pada hanya tertuju atau terfokus pada produk saja gitu, Bu. Saya nih ada sih, Pak, lihat-lihat video pembelajaran dari beberapa pembelajaran berdiferensiasi, Pak, ya, referensi lihat Iya, itu terus ada, RPP. Kalau saya lihat itu saya kan udah saya ceritain tadi, Pak, saya iya. bukan tidak memakai sih, Pak, kecil berpatokan pada diagnostik awal itu ya, Pak. Ternyata Mm-mm. kadang itu juga berpengaruh gitu, Pak, ya, maksudnya itu mungkin juga harus saya jadiin referensi untuk memotivasi anak, misalnya anak audio, sebenarnya kalau dari konten saya udah memberikan sih, Nak, Pak, ada materinya dalam bentuk artikel apa segala macam, ada video gitu, Pak, ya. Eee, jadi karena berdasarkan yang sudah saya lihat dan saya baca itu, kayaknya saya harus lebih menggunakan diagnostik awal itu dan memberikan penguatan kepada anak-anak tersebut kalau dia mampu membuat video, membuat komik gitu, kalau emang mereka mampu. Pokoknya kayaknya saya harus lebih dekat ke mereka, atau bukan lebih dekat, lebih intens, Pak, lebih intens, bertanya ketika pengerjaan proyek, Pak. Artinya Ibu akan mengubah ya, artinya mengubah pola pembelajaran yang akan Ibu lakukan ya. Jadi karena masalah yang saya bilang tadi ya, Pak, itu voice note terus, jadi saya akan mengubah itu tadi menggunakan diagnostik awal, mulai menggunakan itu juga menjadi referensi dan, keep intense ya, Pak, ya, ketika mereka mengerjakan proyeknya, terus tuh, memotivasi mereka untuk, "Oh, kamu mampu pokoknya membuat ini," gitu, berdasarkan diagnostik awal tadi. Diagnostik ya awal ya, benar. Baik, baik. Bisa Ibu ceritakan lagi strategi yang akan Ibu gunakan untuk mencapai agar anak-anak tersebut berubah pola pola pikir, artinya pola pikir Bu ya, itu Iya, meniru temannya ya. Kalau teman iya, kiri Pak, kanan lihat pakai voice iya, note, dia ikut-ikutan voice note. Gimana Ibu mhm. ceritakan dengan saya selaku coach, strategi yang akan Ibu gunakan untuk Strat mencapai tujuan itu? Saya akan memberi apresiasi dengan penambahan nilai kalau ada anak yang dia mau beralih gitu ya, yang dari biasanya ke itu, dia mau mengambil yang itu jadi memberikan mereka tantangan gitu, Pak, ya, dengan, ini jadi saya, mungkin jadi saya akan memberikan strateginya, memberikan apresiasi itu, Pak, ya, Oh, untuk anak-anak yang bagus sekali itu Bu. ya bera be be udah berani mencoba yang baru gitu. Jadi pakai Bagus itu langkah-langkahnya sangat baik sekali itu Bu. iya, Pak, terima kasih, Pak. Struktur dan fokus pada detail ya Ya, akan iya. membantu Ibu mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi di kelas itu. Sekarang kita balik ke tanggung jawab ya, tanggung jawab Iya, Ibu selaku gurunya ya di kelas iya, Pak. untuk melaksanakan rencana aksi Ibu. Tadi apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan Ibu buat ke depannya? Komitmen penguatan saya, Pak, ya. Iya, iya. Agar agar eh,
rencana aksi Ibu tadi berjalan sesuai ekspektasi yang Ibu harapkan gitu? Akan langsung saya sebutkan Pak di RPP 1 ya Pak ya. Iya, Terus dan akan langsung saya aksikan ke pembelajaran saya setelah ini Pak. Ini akan mulai saya pakai strategi yang apa diagnostik awal itu ya Pak. Terus memberikan anak-anak siapa yang itu akan saya beri apresiasi. Langsung penerapan Pak, langsung dipakai dan tidak ada penundaan gitu Pak. baik. Siapa yang akan Ibu libatkan dalam membantu menjaga komitmen yang Ibu buat? Rekan sejawat dan murid kayaknya ya Pak. Rekan sejawat. Perlu sekali itu. Berarti artinya Hmm, Ibu perlu kolaborasi ya dengan teman ya. sejawat atau kepala sekolah gitu ya? Karena kan permasalahan juga kadang-kadang sama ya Pak. Jadi teman kalau kita udah Benar, benar, menemukan benar. satu kan teman juga bisa dapat ilmu baru gitu Pak. Ya, 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 ya. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Tindak lanjutnya mungkin saya akan Coaching ini apa berdua yang akan dengan Ibu lakukan? oh, oh di coaching ini. Tindak Iya, lanjutnya yang sudah saya temukan dibantu dengan Bapak tadi strateginya akan saya terapkan ya Pak ya. baik. Terus yang teman yang terlibat rekan sejawat itu akan saya minta dia untuk memperlihat saya mengajar dan saya akan merefleksi pembelajaran saya dan kami akan mendiskusikannya untuk perbaikan pembelajaran kami selanjutnya. Baik, baik. Saya rasa cukup ya coaching kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pecahkan bersama pada malam hari ini bisa tercapai sesuai dengan tujuan yang Ibu harapkan tadi. Makasih, Amin. Bu Iya, Titian. sama-sama, ya. Assalamualaikum. Salam. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Nasrullah. Malam juga, Bu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Sehat Pak? Alhamdulillah luar biasa, Bu. Wah, luar biasa Tetap Bapak semangat ini. ya. Ya, harus semangat ya Pak ya. Benar, Bu. Gimana Pak perasaannya bertemu dengan saya? Maksudnya tuh tegang apa enggak atau bahagia atau sedih atau gimana Pak? Ketemu dengan Ibu itu suatu apa ya? Membuat muka saya lebih berseri-seri gitu, Bu. Karena Oh ya, bawaannya ceria terus gitu, Bu. ya, amin. Jadi nggak tegang ya Pak ya? Benar, Bu. Enggak, ya syukurlah. Jadi saya langsung aja Pak ya karena kita nanti gitu ada kerjaan lagi di sini. Topik Iya, Bu. percakapan kita hari ini apa ya Pak kira-kira? Atau apa sih yang mau Bapak ceritakan ke saya gitu? Tapi Bapak nggak lagi gundah tapi ya? Tapi adakah yang mau Bapak ceritain ke saya gitu? Saya jawab satu-satu dulu, Bu. Iya, 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 iya. Iya Pak. Saya tuh punya punya apa ya? Dikatakan gundah salah, dikatakan bingung juga Mm-mm. salah, Bu. Ya, Tetap saya kerjakan gitu. Kebetulan saya ini lulus CGP sama lulus PPG, kemudian saya juga ketua Kombel, Bu. Jadi nah, banyak hal yang harus saya kerjakan dalam waktu yang berbarengan. Itu yang mm. bikin saya bingung mengerjakannya mulai dari mana gitu, Bu. Oh, jadi Bapak bingung ya. Nanti kita lanjutkan itu ya Pak ya. Nanti uh, jadi apa yang ingin Bapak dapatkan setelah kita ngobrol-ngobrol hari ini nih? Habis Ya ini. saya kepengennya setelah coaching ini saya itu tidak bingung lagi, Bu, gitu, Bu. Tidak bingung lagi ya. Oh, tidak bingung lagi terus Bener, Bu. ya, ya, biar tidak bingung lagi. Uh, Situasi sekarang ini seperti apa perasaan Bapak tuh? Situasi Kalau situasi sekarang ini saya memikirkan tugas saya itu harus mulai dari mana dulu yang saya kerjakan. tugas mau dari mana duluan Di yang dalam pikiran saya sekarang gitu ya, Bu. Jadi mau mulai dari mana gitu ya, Pak ya? Iya, Bu. Apa tuh yang membuat atau yang mempengaruhi Bapak berpikir tugas yang mana harus dikerjakan tuh apa, Pak?
Iya, kadang-kadang gini Bu ya, saya Ya, itu ketemu tugas CGP harus due date. ya, Sedangkan yang PPG umpama bikin jurnal gitu. Ketika melihat teman-teman se LPDK itu selesai duluan, waduh, gundah saya Bu. Padahal waktunya masih lama gitu ya, bulan ya, Oktober. Dikombel juga, dikejar waktu buat aksi mm-mm. nyata. Nah, gitu yang kadang-kadang saya berpikir, mana yang harus saya duluin ini? Oh, Padahal jadi semuanya harus dikerjakan gitu, Bu. iya, iya, iya. Jadi lihat due date, lihat temen yang udah selesai ya Pak ya. Terus Iya, di bisa compel pengaruh juga, itu. aksi nyata juga udah harus dikerjakan gitu ya. Eh, kalau situasi, jadi melihat seperti itu, situasi yang Bapak rasanya pengen tuh seperti apa Pak? Ya, saya tuh kepengen semuanya selesai. Ketika ketika ditagih atau sudah waktunya dikumpulkan ya semuanya harus dikumpulkan gitu. Ya, semuanya selesai ya Pak Saya ya. tuh terkadang pas ketika mengerjakannya tuh buka laptop tuh gitu ya. Iya Pak. Saya buka tab-tabnya ada 3 ya, CGP, PMM, PBG. Saya Ada pelajari semua. semua teman. Oh ya berderet Waduh, ya Pak? iya. Mana yang harus saya dulu ini? Iya, iya, iya. Ketika ujung-ujungnya apa saya tinggalkan kadang-kadang Bu. Karena Karena pikiran itu. itu terpecah kan gitu. Jadi hambatannya itu ya Pak. Karena lihat itu jadi akhirnya terpecahkan Ya ya kadang Pak. Nah, mut-mutan juga gitu. nah iya, iya. Tergantung perasaan saya kalau lagi bagus, saya kerjakan ketiga-tiganya. Selesai Mhm. dalam satu waktu gitu, Bu. Heeh. Kalau perasaan lagi bagus ya Pak. Iya. Bapak berarti harus bagusin terus perasaan Bapak tuh. Wow. Gimana caranya? Makasih, Bu. Itu solusi Gimana yang caranya coba? paling bagus, Bu. Iya. Mood-nya dikembaliin gitu ya Pak. Jadi hambatannya tuh itu mana yang mau dikerjain duluan ya Pak ya, karena dude dikejar apa, ya kadang memang lihat teman selesai itu juga gitu galak gitu. Jadi strategi apa tuh yang mau Bapak terapkan supaya yang tadi tuh apa motivasi apa yang moodnya baik terus terselesaikan semua itu gimana caranya biar itu tetap muncul dan tetap terjaga sehingga selesai semuanya gitu Pak? Ya, terkadang saya mengerjakannya setelah agak-agak malam ya, dalam waktu yang hening. Saya biasa mengerjakan tugas sendirian, Bu. Oh iya. Artinya tidak tidak diganggu oleh orang lain. Fokus itu namanya kalau saya ngerja kalau sambil ngobrol sambil itu saya nggak bisa Bu ngerjain. Mhm, Itu mhm. namanya gangguan-gangguan itu nggak bisa saya Bu. Artinya seperti ini saya punya anak kecil juga di rumah ya nunggu dia tidur dulu baru saya kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua Ya, ya mungkin saya bikin skala prioritas lah. terus skala prioritas ya Pak? Ya. Ya artinya mana yang lebih penting duluan itu yang pertama saya kerjakan. Ya. Kemudian mana yang harus dikumpulkan terlebih dahulu itu yang saya kerjakan. Mhm. Setelah itu ya mungkin itu strategi yang akan saya lakukan ke depannya. Ya, itu biar mood-nya itu ya, Pak, ya, setelah malam Iya, dikerjakan tanpa ada gangguan, dan mana yang duluan penting untuk dilakukan gitu ya, Pak, ya. iya. Jadi gini, bentar dulu, Pak, yang bisa memastikan gitu ya, apa hal yang bisa memastikan kalau it apa, mood baik Bapak tuh berjalan gitu, muncul lagi ada gitu? Apa yang bisa mencirikan, memastikan kalau mood baik Bapak tuh muncul? Ketika apa gitu? Mungkin ketika inspirasi itu datang ke pikiran saya gitu, Bu. Ketika inspirasi itu Karena datang. ya namanya ya pikiran itu kadang turun kadang naik. Ya
ketika inspirasi itu muncul ya saya kerjakan. Inspirasi itu datang mood dan Apalagi materi yang saya kerjakan mungkin sudah saya pelajari sebelumnya, mungkin itu yang akan membuat mood saya baik gitu, Bu. materinya udah didapatkan ya, Pak, ya? Iya. Itu yang membuat juga mood Bapak baik gitu ya, Pak. Ngomong-ngomong masalah itu apa, jadi rencana aksi tadi kerjakannya setelah malam, ketika inspirasi datang materi. Saya juga dulu pernah sih Pak di posisi Bapak, strategi yang saya lakukan pun seperti Bapak, Pak. Saya mencari posisi nyaman ya Pak Nasrullah ya, Pak Nasrullah tadi kan, Iya, Bu. menemukan kondisi nyaman dan waktu aman gitu ya Pak. Dan apa tadi? Skala prioritas kadang kan apa tuh Pak? The power of kepepet ya Pak. Ya, gitu kan kadang do that kan, ngejar the power of Iya, kepepet iya. kadang kan juga luar biasa gitu Pak ya, bisa menjaga mata gitu. Ya, jadi sudah kita udah sampai ke rencana aksi tadi ya Pak ya. Sekarang apa yang akan Bapak lakukan setelah sesi ini dari alternatif-alternatif tadi Pak? Supaya nggak gundah lagi. Eee, yang jelas yang pertama saya buat komitmen dulu, Bu. Komitmen, ya. Ya, bahwa tugas yang saya dapatkan itu harus selesai saya kerjakan dengan Komitmen, skala prioritas yang saya buat tadi, Bu. ya. Kapan dan siapa yang perlu Bapak hubungi, Pak? Kalau urusan seperti ini ketika saya butuh teman kolaborasi mungkin guru-guru di kelas atau guru-guru di sekolah saya yang punya kompeten di bidang saya ini. Mungkin dia Guru, dapat ya, PPG juga, mungkin dia yang ya guru aktif lah. ya, Kalau guru yang tidak aktif nggak bisa kita minta ya. pendapat dari mereka gitu. Yang berpengalaman ya Pak ya, guru-guru Nah yang betul Bu. ya berkompetensi. Bagaimana Bapak memastikan kalau apa yang akan Bapak lakukan itu bisa berjalan gitu? Ya Dengan selesai ya Pak? memastikan ya benar itu. Tugas dikumpulkan tepat waktu dan Tugas selesai. ya tepat waktu. Tugasnya dikumpul tepat waktu ya Pak? Iya. Ya jadi itu ya. Bapak perlu nggak dukungan siapa gitu? Siapa dukungan yang Bapak? Ya yang jelas dukungan keluarga itu penting Bu, apalagi Keluarga Pak ya? kita sebagai suami dukungan istri itu sangat penting untuk mendukung kegiatan Iya, saya ini. iya, 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 iya. Ya, terima kasih. Jadi dukungan dari keluarga dan istri yang itu paling itu Pak ya. Kepala sekolah juga Ya, Pak, Pak. kepala sekolah ya jelas karena itu salah satu faktor kita di instansi Bu ya, Iya, iya. rekat sejawat. Jadi kita udah ke posisi penutup nih Pak. Yang bisa kita simpulkan dari sesi ini apa ya Pak ya? Artinya ketika saya menghadapi masalah yang saya temui Iya. dengan ketiga-tiga kegiatan yang saya ampuh gitu, mungkin saya akan membagi skala prioritas Ya. agar efisien tugas-tugas yang saya kerjakan tadi dapat terselesaikan tepat waktu gitu ya. Jadi skala prioritas dan mencari waktu baik tadi ya Pak ya. Jadi Iya Bu. tindak lanjut dari sesi ini apa Pak? Saya kerjakan apa yang sudah kita obrolkan pada malam hari ini Bu. Oke, jadi akan Bapak kerjakan langsung aksi gitu ya Pak ya. Iya Bu. Langsung itu ya Pak. Terima kasih Pak. Itu Bapak juga memperkaya
strategi saya gitu, Pak, ya. Jadi apa yang udah Bapak ceritakan ke sana, saya juga menjadi bahan referensi untuk saya ketika saya menghadapi situasi dan kondisi yang seperti Bapak hadapi sekarang gitu. Jadi saya juga berterima kasih, Pak, ya. Saya rasa, adakah yang mau disampaikan sama Pak Nasrullah selain, ada lagi dari itu? Saya rasa cukup, Udah cukup ya, tidak Pak, ada ya. lagi. Jadi, aksi kita habis ini maksudnya itu, Bapak yang akan Bapak lakukan itu, mengerjakan malam, mencari ide baik apa, mencari waktu fokus ya, Pak, ya, di waktu malam, Iya, terus inspirasi lah. ya inspirasi gitu ya, Pak. Terus, memilah mana skala prioritas, mana itu duluan yang dipegang sehingga Betul betul. gundahnya Pak Nasrullah itu bisa ter apa ya, teratasi ya, Pak. Tapi jangan takut, Pak, pasti akan terlewati, Pak. Siapa dulu bilang apa, berdarah-darah, waktu saya PPG dulu saya dibilang gitu sama dosen-dosennya, "Sekarang nggak apa-apa berdarah-darah, nanti habis ini menikmati hasilnya." Ya, oke Makasih Bu, makasih ya, Bu. oke Pak Nasrullah, semangat, semoga semua yang dikerjakan sekarang mendapatkan nilai terbaik, sehat selalu, dan Makasih Bu. sukses. Ya, ya Pak ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Sama-sama warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.